Ki Haji Syamsul Arifin lahir di Desa Lancar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Beliau merupakan putra dari Ki Haji Ruham dengan Nyai Nursari Khotijah. Ibunda Ki Haji Syamsul Arifin atau Nyai Nursari adalah keturunan Bendoro Saud. Dalam sejarah kerajaan Madura, Bendoro Saud dikenal sebagai Bupati Sumenep yang bergelar Tumenggung Tirtonegoro di tahun 1750-an. Bendoro Saud merupakan keturunan Pangeran Katandur yang merupakan cucu Sunan Kudus. Keluarga Kyai Haji Syamsul Arifin melepas masa lajangnya dengan menikahi Maimunah, putri dari Ki Haji Muhammad Yasin yang merupakan keluarga dekat Ki Haji Khalil Bangkalan. Pernikahan beliau digelar di Mekah. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai dua anak laki-laki, As'ad dan Abdurrahman. Ketika As'ad berumur 6 tahun, Ki Haji Syamsul Arifin memutuskan untuk pulang ke tanah air, ke pesantren Kembang Kuning Pamekasan, Madura. Ki Haji Syamsul Arifin ingin mengabdikan dirinya kepada masyarakat tempat ia dilahirkan. Maka ia beserta istri dan putranya As'ad pulang kampung, kecuali Abdurrahman yang kala itu masih berumur 4 tahun dititipkan kepada Nyai Salkah, saudara sepupu Maimunah yang memang mukim di Mekah. Di Kembang Kuning, Ki Haji Syamsul Arifin membantu ayahnya mengajar di pondok. Namun belum lama ia menggantikan ayahnya, istri tercinta Nyai Maimunah jatuh sakit kemudian meninggal. Jenazah almarhum Nyai Maimunah, ibu kandung As'ad, ini kemudian dimakamkan di belakang pondok Masjid Jami Talang, sekitar 300 meter sebelah timur pondok Kembang Kuning. Ki Haji Syamsul Arifin kemudian nikah lagi dengan Nyai Siti Syaidah, janda dari Kiai Syarkowi, pendiri pondok Guluk-Guluk. Pendidikan ketika usia Raden Ibrahim atau Ki Haji Syamsul Arifin menginjak usia remaja sekitar 12 tahun, Ki Haji Ruham memondokkan Ki Haji Syamsul Arifin pondok pesantren Sidogiri. Di pondok pesantren Sidogiri ini Ki Haji Syamsul Arifin belajar berbagai ilmu nahwu, fikih, dan lainnya. Bahkan beliau pernah menjadi tenaga pengajar setelah lama mondok di Sidogiri. Ki Haji Syamsul Arifin kemudian pindah ke pondok Tuban. Setelah itu pindah lagi ke pesantren Bangkalan di bawah asuhan langsung Syekhona Khalil Bangkalan. Di pesantren Bangkalan inilah Ki Haji Syamsul Arifin mulai menampakkan keistimewaannya. Setelah menyelesaikan pendidikan di pondok Bangkalan, seperti lazimnya para santri, Ki Haji Syamsul Arifin mohon diri untuk pulang kampung. Sebelum pulang, tak lupa mohon doa restu sang guru agar menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, agama, dan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pulang kampung, Ki Haji Syamsul Arifin dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang kurang berkenan terhadap orang-orang pesantren. Suasana kampung halaman kala itu diwarnai perbuatan-perbuatan maksiat seperti perjudian, sabung ayam, dan perbuatan maksiat lainnya. Ki Haji Syamsul Arifin yang baru saja keluar dari pesantren merasa terbebani dosa jika membiarkan perbuatan maksiat terus membudaya. Akhirnya Ki Haji Syamsul Arifin memutuskan untuk terjun ke arena mungkarat itu dengan membawa pesan-pesan agama. Ia paham betul terhadap cara dan sikap yang mesti ditempuh untuk menghadapi para penjahat. Suatu ketika Ki Haji Syamsul Arifin mendengar ada pesta ramongan, semacam pesta para penjudi, garong, dan sejenisnya tidak jauh dari kampungnya. Dengan celurit dan sangkur di pinggang, Ki Haji Syamsul Arifin berjalan menyusuri keramaian pengunjung beserta remongan bak seorang jagoan. Ternyata cara seperti itu cukup berhasil untuk memancing kesombongan mereka dan terjadilah bentrok fisik. Namun setiap terjadi bentrokan, Ki Haji Syamsul Arifin selalu berhasil melumpuhkan kekuatan mereka. Dari sinilah Ki Haji Syamsul Arifin menjadi pemuda yang paling ditakuti para penjahat, sehingga dengan mudah ia melancarkan dakwahnya. Namun tindakan nekat itu kemudian didengar ibundanya, Nyai Nursari Khotijah. Seperti umumnya kaum ibu, Nyai Khotijah pun lantas melarang Ki Haji Syamsul Arifin mengulangi tindakannya yang berisiko tinggi. Sebagai anak patuh terhadap orang tua, Ki Haji Syamsul Arifin tidak pernah lagi keluar rumah sampai kemudian ia dikembalikan ke pondok pesantren untuk yang kedua kalinya, yakni ke pesantren Sidogiri Pasuruan. Kecuali penegasan bahwa Nawawi juga akan diberangkatkan ke Mekah untuk tujuan dan maksud yang sama, maka berangkatlah Ki Haji Syamsul Arifin bersama Kiai Nawawi ke Tanah Suci.
Tidak ada keterangan rinci tentang keberangkatan kedua santri ini. Kiai Haji Samsul Arifin akhirnya mukim di Mekah sampai 40 tahun lamanya. Merintis pesantren, setelah menetap hampir 5 tahun lamanya di Kembang Kuning, Kiai Haji Samsul Arifin teringat pesan-pesan gurunya ketika di Mekah. Salah satu pesan gurunya adalah agar Kiai Haji Samsul Arifin mendirikan sebuah pondok pesantren untuk mengembangkan Islam. Pesan itu selalu menghantui Kiai Haji Samsul Arifin. Oleh karena itu, bisa dimengerti jika kemudian Kiai Haji Samsul Arifin meminta izin kepada ayahandanya untuk merantau ke Pulau Jawa. Permohonan Kiai Haji Samsul Arifin dikabulkan, bahkan mendapatkan restu dari beberapa ulama Madura. Kemudian berangkatlah Kiai Haji Samsul Arifin bersama Nyai Siti Saidah nyebrang ke Pulau Jawa melalui Talang Siring Madura menuju pelabuhan Penarukan Situbondo. Setibanya di Penarukan, Kiai Haji Samsul Arifin mengembara ke arah timur hingga bertemu dengan sebuah pesantren di desa Sambi Rampak, Situbondo. Di pondok Kiai Sambi ini, Kiai Haji Samsul Arifin bermukim agak lama sambil membantu mengajar agama. Kiai Haji Samsul Arifin juga bertemu dengan seorang Habib bernama Asadullah. Habib ini memberi saran agar Kiai Haji Samsul Arifin kembali lagi ke Mekah karena untuk memimpin pesantren masih perlu tambahan ilmu. Saran itu diturutinya, kemudian Kiai Haji Samsul Arifin pulang ke Kembang Kuning untuk pamitan kepada orang tuanya untuk berangkat lagi ke Mekah. Kepergian Kiai Haji Samsul Arifin ke Tanah Suci untuk yang kedua kalinya adalah untuk memperdalam ilmu agama. Setelah dianggap cukup, ia kembali lagi ke Kembang Kuning untuk bertemu sanak familinya. Setelah beberapa hari di Kembang Kuning, Kiai Haji Samsul Arifin menyeberang ke Situbondo bersama Nyai Saidah dan Kiai Haji Ar-Asad. Tibanya di Situbondo, Kiai Haji Samsul Arifin langsung sowan ke pengasuh pondok Sambi Rampak. Setelah itu sowan ke Kiai Nahrawi. Di rumah Kiai Nahrawi ini, Samsul Arifin bertemu lagi dengan Habib Asadullah yang menyarankan agar Kiai Haji Samsul Arifin kembali lagi ke Mekah dan juga bertemu dengan Habib Al-Muwasya. Kemudian kedua Habib inilah yang menunjukkan lokasi yang tepat, namun baik Habib Asadullah dan Habib Al-Muwasya sowan dulu kepada Kiai Abdul Alim yang tinggal di wilayah Banyu Putih. Setelah menemukan lokasi yang tepat, yakni di Sukobeloso yang kemudian dikenal dengan Sukorejo, Kiai Haji Samsul Arifin segera membabat hutan untuk mendirikan gubuk dan musola. Di tanah Sukorejo inilah Kiai Haji Samsul Arifin berjuang berdakwah menegakkan agama Islam dan akhirnya berdiri pesantren Sukorejo.